Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman semua di channel Zeta. Kali ini kita akan coba untuk belajar lebih advance lagi tentang data scraping setelah sebelum-sebelumnya kita belajar tentang basic-basic data scraping, mulai dari bagaimana sih cara install request, kemudian apa saja sih data scraping itu, sampai kemudian yang terakhir convert fungsi data scraping menjadi sebuah object oriented ya, itu kita menggunakan kelas. Nah, di sini aku akan coba lebih advance lagi untuk membuat sebuah web dengan data scraping. Ya udah kita buat ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah data-data yang diminta klien sebenarnya itu sangat beragam. Contohnya CSV, Excel, itu yang paling umum ya. Kemudian ada JSON, SQL. Kemudian ada juga yang bilang, Mas tolong buatin dong data web dengan data scraping gitu. Jadi kita nggak perlu jalanin script satu-satu, cukup di web aja gitu. Nah, itu juga banyak diminta klien, dan framework yang dipakai cukup beragam seperti Django, Fast API, kemudian ada juga Flash. Tapi di tutorial kali ini aku akan coba menggunakan Flash karena selain terbiasa juga lebih simple daripada mungkin Django ya. Django itu kan buat skala yang agak gede ya. Ini kan kita skala kecil, jadi kita menggunakan framework yang simple aja, Flash. Oke, langsung kita mulai di sini. Kita add aja supaya virtual environment-nya aktif ya di sini ya. Oke. Setelah kita mulai di sini kita pakai pip install kemudian Flash kayak gini ya. Nah, oke, sekarang Flash sudah terinstall. Di sini aku terbiasa untuk membuat aplikasi Flash itu lebih modular ya, karena ini sebenarnya uh, udah ada sebenarnya. Kita juga bisa bikin satu simple Python script ya. Aku akan coba buat ya. Di sini ini ya. Nah, di sini aku akan coba buat sebuah file ya, namanya adalah manage.py. Nah, gini ya. Nah, di sini kita import si flashnya. Jadi kayak kita bikin satu fungsi lah. Kita import dulu aja, import. Ya, berarti from flash import flash. Kita belum butuh render template, tapi kita butuh JSONify. Oke ya. Nah, di sini kita buat sebuah instance, itu namanya adalah flash ya, gini ya. Kemudian di sini kita if _name main gini, kita add debug true. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini itu sebenarnya aplikasi Flash sudah jalan, tetapi aku perlu definisikan sebuah rute ya. Di sini adalah route. Kita bisa pakai variabel app, kita panggil dengan dekorator ya, app dot route. Nah, di sini adalah route-nya kita. Di sini kita kasih slash karena kita akan menggunakan slash ini ya, slash root untuk mendefinisikan rute kita ada di mana. Biasanya aku menggunakan dev index. Lalu di sini itu return ya. Di sini ada JSONify karena aku akan fokus ke API-nya aja ya kan. JSONify di sini tuh ada misalnya ada data dictionary ya. Kita kasih type hinting aja supaya enak. Kemudian kita kasih sama dengan gini. Kita kasih aja message. Lalu ini hello world. Gini ya. Kemudian kita retensi data dictionary ya. Oke, gini ya. Nah, di sini kita
definisikan dulu kata kita ekspor dulu konfigurasi flashnya itu adalah ketik ekspor flashnya gede semua, kemudian underscore app, lalu sama dengan nama file manage yang udah kita buat. Ini ada manage gini ya, manage.py. Kita enter, lalu kita flash run. Oke, seperti ini. Ini flash run, lalu dia akan running di sini. Kita akan coba lihat. Nah, ini message. Ini hello world. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menampilkan data scraping ya. Jadi di sini kita ubah main ini menjadi sebuah modul ya. Jadi kita F2 aja kalau pakai Windows, kita kasih nama scraper. Nah, di sini ya. Jadi di manage ini kita import si scraper itu from scraper import crawler misalnya. Crawler ya. Di sini cukup kita definisikan ada scrap misalnya sama dengan crawler. Nah, di sini tuh pasti ada URL. Kita panggil, kita import aja sama URL-nya. Kita kasih URL. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita lihat nih di sini nih. Ini kan berarti kelasnya sudah bisa dipanggil kan? Kita lihat dari kelas crawler. Kita butuh nggak di sini? Di sini kita perlu ubah sedikit ya, atau nggak perlu diubah karena ini returnnya sudah list. Jadi langsung saja kita panggilnya begini. Scrape.crawling. Ini kenapa seperti itu? Coba kita lihat fungsinya, kita lihat returnnya apa. Nah, kalau mau lebih enak itu gini. Kita kasih annotation functionnya. Itu ada list. Kemudian isinya adalah dictionary. Kemudian isinya di sini kita lihat isinya string semua ya. str gini ya. Ini yang namanya adalah type hinting. Jadi kita sebagai seorang backend harus tahu type hinting karena kita berurusan dengan kadang-kadang tuh tipe data, kemudian ngolah-ngolah data seperti ini. Type hinting itu sangat penting untuk dipelajari. Cuman untuk awal-awal kenapa aku nggak saranin untuk belajar type hinting terlebih dahulu, karena pasti susah. Karena kita udah mikir ini tipe datanya apa yang turun gitu kan. Maka dari itu kita bisa pelajari belakangan saja. Oke, back to topic, kita lanjut. Oke, ini server sudah jalan. Kita stop dulu. Lalu kita flash run lagi supaya ada perubahan. Oke, kita balik ke sini lalu kita refresh. Ya, ini dia sedang menjalankan proses scrap ya. Karena kenapa fungsi crawling itu dipanggil waktu kita nge-return ini. Fungsi crawling ini dipanggil. Kita coba lihat di sini dapatnya data berhasil di-generate. Nah, ini dia. Berhasil untuk menjadi API sederhana, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakannya untuk dikonsumsi di aplikasi yang lain seperti mobile, desktop dan segala macamnya. Oke, mungkin sampai itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.